Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu wa alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah senantiasa kita haturkan. Salam tetap kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada materi tambahan di soal medikasi pada semester ini akan sedikit kita sisipkan tentang KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi di masa pandemi, karena soal medikasi di masa pandemi ini sangatlah tinggi. Nah, komunikasi tidak akan terlalu berperan atau kurang perannya bila tidak kita barengi nanti dengan KIE, karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa tingkat kesalahan dalam soal komunikasi cukup tinggi. Bahkan terakhir dalam 2019 itu masih sekitar 60-70% banyak kesalahan dalam penggunaan obat secara medikasi. Nah, maka dari itu kita perlu memberikan informasi ataupun menambahkan edukasi di dalam medikasi tersebut. Oke. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita baca Al-Quran. Semoga yang akan kita lakukan pada kali ini diberikan manfaat, diberikan berkah, dan diberikan pahalanya. Kuliah dan Sulaiman Fatihah. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan materi kita. Oke, di sini nanti komunikasi itu sangat penting, karena di dalam apapun itu soal komunikasi, konseling, dan sebagainya, komunikasi itu penting. Nah, berdasarkan teori bahwa sebanyak apa yang kita ngomong dalam komunikasi itu hanya 7% ternyata yang dipahami atau ditangkap ulang oleh responden. Jadi dalam materi ini nanti mungkin saya akan berbicara sekitar 30-45 menit dengan ratusan jutaan ribuan kata mungkin yang teman-teman pahami atau ingat hanya sekitar 70%. Yang 38%-nya nanti berdasarkan voice tone-nya, penekanannya atau pause-nya. Nah, contoh. Oke, penggunaan obat ini namanya, misalnya kita melakukan edukasi kepada pasien atau KI kepada pasien. Obat ini digunakan sehari 3 kali, dihabiskan untuk mengurangi infeksi. Jadi dari sekian yang diomongkan mungkin sehari 3 kali itu yang diingat. Namun kalau kita memberikan voice tone, penekanan yang tepat, mungkin akan lebih menarik. Contoh, Pak, obatnya ini sehari 3 kali ya, digunakan setelah makan. Ini harus dihabiskan Pak, karena obat ini digunakan untuk infeksi. Nah, kalau infeksinya mau sembuh, maka ini harus dihabiskan. Kan berbeda. Tanpa penekanan, tanpa pause itu akan sedikit berbeda, akan cukup berbeda. Itu bisa kita pelajari di mata kuliah komunikasi dan konseling lebih lanjutnya. Kemudian yang lebih tinggi ternyata adalah body language kita, sebanyak 55%. Pergerakan tangan seperti ini, muka, kemudian pergerakan tubuh, dan sebagainya. Nah, pada saat daring seperti ini, mungkin teman-teman bisa membandingkan saat kuliah daring ataupun saat kuliah luring. Bandingkan lebih akan menarik atau lebih interest teman-teman apakah daring seperti ini, mendengarkan dengan santai, ataukah di kelas menyimak dengan serius. Rasa dengan tatap muka akan lebih memberikan impact yang lebih bagus. Jadi contoh mungkin seperti daring seperti ini ya, ada pergerakan tubuh atau body language-nya misalkan di muka. Teman bisa melihat misalkan, Pak, ini obatnya sehari 3 kali ya, nanti akan dihabiskan.
tolong diminum sampai habis sehari 3 kali dengan berdatar. Namun apabila kita berhadapan dengan yang berbeda, itu akan memberikan efek yang berbeda. Pak, ini tolong ini obatnya namanya amoxicillin. Nah, ini nanti dihabiskan minumnya sehari 3 kali setelah makan. Jadi kalau ini ada 15, maka nanti akan habis dalam 5 hari, Pak. Nah, dengan ada perbedaan seperti itu, kan ada perbedaan penekanan. Kemudian salah satu kunci dalam komunikasi itu adalah 3 menit atau bahkan 20 detik di awal. Jadi materi ini mungkin sedikit saya dapatkan bukan dari ilmu farmasi, namun dari ilmu marketing. Jadi sebisa mungkin kita tidak memberikan kesempatan pasien atau orang untuk berkata tidak atau menolak. Namun kita juga harus memberikan memastikan bahwa si pasien orang itu membutuhkan KIE. Ini contoh misalkan ada penggunaan mikrolak, ya sederhana kan, mikrolak cukup sederhana. Misalkan pasien baru pertama kali, kalau yang perlu diingat, kalau orang datang ke apotek itu dalam kondisi sudah sakit. Nah, kalau sudah sakit, kalau dia berlama-lama di apotek tentu tidak akan nyaman. Dia ingin segera pulang dan menggunakan obatnya atau memberikan obatnya untuk keluarganya atau temannya yang sakit tersebut. Misalkan ada orang memberi mikrolak dan dia kelihatan belum tahu cara pakainya dan sebagainya. Kalau kita menawarkan, Mbak, sudah tahu cara pakainya belum? Atau tahu cara pakainya tidak? Kalau kata-kata kita tidak dan memberi kesempatan untuk menolak, maka kemudian dia akan menolak. Contoh, Mbak, mau saya beri informasi nggak tentang cara penggunaannya? Ya, kemungkinan akan menolak atau jawab, nggak usah Mas, saya buru-buru. Itu sering saya temui saat pelayanan di apotek. Terus gimana caranya? Nah, di dalam ilmu marketing, ini bukan marketing farmasi, apapun itu akan memberikan peluang supaya orang tidak menolak atau tetap menerima tawaran kita. Contoh tadi saya mikrolak. Nah, Mbak, biasanya menggunakan mikrolaknya ini pakai cara yang mana ya? Nah, kalau itu kan kita nggak ambil kesempatan untuk enggak, makasih, kan nggak ada jawab pertanyaan itu. Harapannya dia akan menjawab, oh, memang ada berapa cara. Nah, kalau sudah masuk, baru kita bisa menjelaskan informasi yang diperlukan dalam penggunaan obatnya. Itu salah satu saja teknik komunikasi yang sebagai pengantar. Jadi kalau menurut kita perlu, ya berikan. Tapi kalau ternyata pasien menolak, itu hak mereka. Jangan dipaksa. Oke. Ini dalam pelayanan kefarmasian, tadi ada pharmaceutical care, nanti kita jelaskan sedikit. Nah, dalam pelayanan kefarmasian, ini dalam komunikasi berarti di dalam apotek, lebih tepatnya akan memerlukan namanya komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, tujuan dari KIE ini adalah meningkatkan pemahaman dari si pengguna obat atau responden atau pasien. Nah, kalau sudah meningkat pemahamannya, tentu saja harapannya akan meningkatkan dari kepatuhan penggunaan obatnya dan efek terapinya akan tercapai atau kualitas hidup pasien itu akan meningkat. Itu harapan tujuan dari pelayanan farmasian atau pharmaceutical care tersebut. Jadi peran komunikasi informasi edukasi atau KIE itu ada di sini untuk meningkatkan pemahaman tentang kondisi pasien tersebut, bisa obatnya, bisa terapi non farmakologinya, atau tentang penyakitnya dan sebagainya. Nanti bisa kita gali lagi lebih lanjut tentang ini. Kemudian tadi apa sih pharmaceutical care itu? Pharmaceutical care intinya adalah
suatu pelayanan kefarmasian yang bertanggung jawab. Nah, apa itu bertanggung jawab? Menurut Depkes tahun 2009 yang berkaitan dengan kesehatan farmasi untuk menghasilkan tujuan meningkatkan mutu kehidupan pasien. Secara sederhananya, untuk kita lebih bertanggung jawab, kita lebih mudahnya menganggap pasien itu adalah keluarga kita. Nah, kalau menganggap keluarga, maka kita akan memberikan pelayanan yang maksimal dibandingkan menganggap pasien itu pelanggan. Itu nanti akan mungkin banyak teori. Kalau saya pribadi lebih setuju eh, ya menganggap pasien itu keluarga atau saudara lah, sehingga kita akan maksimal memberikan pelayanannya, bukan hanya profit oriented. Karena kita di dalam UIN atau farmasi, niatkanlah dalam pelayanan bekerja nanti tidak hanya masalah dunia. Di sini dalam surat Al-Isra 7 yang teman-teman saya yakin sudah sangat hafal, in ahsantum anfusikum wa in ahsantum falaha. Jadi kalau kita berbuat baik, maka sebenarnya hakikatnya itu kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Dan jika berbuat jahat atau kejahatan, maka itu juga untuk diri kita sendiri. Saya dipahami? Atau contoh lainnya, misalkan kalau kita melayani maksimal di apotik kepada orang lain, kita berharap saat orang tua kita misalkan sakit pergi ke apotik, itu juga akan dilayani seperti itu. Dan itu pasti, karena mungkin dalam hukum yang sering kita dengar, karma. Ya, jadi kita berbuat baik, kita akan dapat karma yang baik. Kita berbuat jahat, kita akan dapat karma yang buruk juga. Namun dalam Islam itulah yang disebut dengan sunatullah. Saya berbuat barang siapa berbuat baik, itu akan mendapatkan hasil yang baik juga. Jadi ini jadikanlah salah satu motivasi atau niat dalam apapun itu. Dalam halnya, khususnya dalam hal ini kita dalam pelayanan swamedikasi atau pelayanan di kefarmasian. Jadi dunia dapat, akhirat meningkat. Jadi lakukan niatnya untuk akhirat, maka dunia akan mengikuti. Ini salah satu ayat yang sederhana, menarik, namun bisa menjadikan motivasi buat kita dalam pelayanan. In ahsantum ahsantum anfusikum wa in ahsantum falaha. Kemudian KIE. Nah, KIE sendiri beberapa pengertian, di situ ada dua, dan BPOM tadi, ada DPOM dan BPOM. K-nya ada yang menyebut dengan komunikasi, ada yang menyebut yang kedua dengan konsultasi. Pakai yang mana silahkan, tidak ada masalah, namun intinya sama. Adanya diskusi antara apoteker dengan pasien ataupun keluarga pasien yang dilakukan secara sistematis. Intinya adalah adanya komunikasi yang sistematis, jadi tidak acak. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana prosesnya. Nah, di dalam KIE itu memiliki beberapa tujuan, atau tujuan utama dan tujuan khusus nanti. Di dalam tujuan umum, intinya adalah tadi meningkatkan keberhasilan terapi sehingga taraf hidup pasien akan meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, memaksimalkan efek terapi. Yang ketiga, meningkatkan cost effectiveness. Yang keempat, meminimalkan resiko efek samping. Oke, apa sih bedanya meningkatkan keberhasilan dan meningkatkan efek terapi? Efek terapi nanti terkait dengan aturan pakai. Aturan pakainya, apakah dia patuh sebelum makan, setelah makan, dan sebagainya. Kemudian meningkatkan cost effectiveness. Kalau cost effectiveness itu ditingkatkan, bukan berarti biayanya makin naik, tapi semakin efektifnya meningkat. Berarti meminimalisir atau menurunkan atau menekan ekonominya atau biayanya. Yang diketahui, nanti teman-teman coba mempelajari farmakoekonomi, bahwa biaya terkait obat tidak hanya biaya harganya, namun waktu yang terbuang, dia harus bekerja nggak dapat uang, biaya perjalanan, makannya di rumah sakit, dan sebagainya. Meminimalkan resiko dari efek samping obat. Jadi kalau semuanya patuh, maka ini akan tercapai dengan KIE tadi tentu saja. Selanjutnya, tujuan khususnya
Jadi KIE membantu pasien untuk mengatur. Jadi yang mendapatkan obat secara somatoedikasi pun itu perlu diatur cara penggunaan obatnya. Kedua, meminimalkan masalah pada penggunaan obat kalau jumlahnya banyak misalkan, atau kalau dia belum pernah menggunakan. Kemudian meningkatkan kepatuhan, itu sudah jelas. Menunjukkan perhatian. Jadi dengan kita melakukan KIE, komunikasi, informasi edukasi tadi, kita akan lebih care pada pasien. Nah, pasien itu akan lebih patuh dalam pengobatan itu kalau merasa diperhatikan. Jadi kalau kurang perhatian, ya mungkin informasi yang kita berikan bagus, tapi kalau kita cuek, kita sombong atau kita songong, ya itu nggak akan dipatuhi. Mungkin oh iya ya terima kasih itu pasien, tapi di rumah mungkin karena kita kurang baik, ya nggak dilakukan apa-apa yang kita informasikan. Kemudian akan meningkatkan kepercayaan. Kalau kita mampu memberikan komunikasi yang lancar, yang tepat, yang efisien, maka pasien akan trust pada kita. Tentu saja itu akan meningkatkan keberhasilan dari efek sampingnya. Kemudian bagaimana cara memberikan komunikasi yang efektif? Yang pertama tadi membuka komunikasi dengan pasien. Jadi kalau bisa melebur atau masuk ke dalam pasien yang dialami itu akan lebih bagus. Jadi misalkan biasanya sering saya lakukan, saya contohkan di apotek kalau ada orang yang menginginkan atau dia dalam kondisi gejala dia mah. Nah, kebetulan saya sering menangani pasien yang dia dengan gejala mah. Oh, saudara saya sendiri, istri saya sendiri juga dia kena mah. Ini menjadi satu langkah tepat untuk masuk kepada pasien. Jadi contoh gini, ada orang kebingungan menggunakan obat, maka saya akan membuka kalau istri saya biasanya pakai ini, Pak, Bu. Nah, dalam pakai ini udah beberapa tahun dia nggak kambuh lagi. Cara pakainya sehari 3 kali atau 4 kali bahkan sebelum tidur. Boleh dikunyah kalau untuk tablet atau pilih cair sama saja. Dengan pembukaan seperti itu dia akan lebih langsung trust, percaya, sehingga akan lebih terbuka. Akan menjelaskan penyebabnya apa, sudah pakai obat apa, senang makan apa, dan sebagainya. Itu akan mengalir saja. Kemudian mengidentifikasi tingkat pemahaman tentang penyakitnya, tentang obatnya, kemudian mengeksplor masalah penggunaan obat, kalau pernah menggunakan sebelumnya apa, dan sebagainya. Kemudian menyelesaikan masalah penggunaan, dan yang terakhir adanya verifikasi akhir. Nah, verifikasi akhir ini penting karena ya untuk mengecek pemahaman dari pasien apa yang kita informasikan. Pertanyaan ada macam-macam, bisa open atau close question, tergantung tujuannya, apakah kita mau melanjutkan atau cukup memastikan. Ini beberapa pertanyaan, kalau mau open question atau close ended question. Jadi mana yang baik, semuanya baik, tergantung dari tujuan atau apa yang diinginkan dalam komunikasi tersebut. Jadi final verification meminta pasien untuk bisa mengulang instruksi, atau kalau petunjuk berarti bisa menunjukkan ulang. Kemudian yang kedua, kita perlu memastikan bahwa informasi kita yang mau kita sampaikan ada yang terlewat enggak. Bisa jadi kita yang lupa. Dan informasi itu penting, misalkan ada yang kurang tepat, kita nyampaikan tepat, pasien nyampaikannya komunikasinya itu belum nyambung, itu juga menjadi masalah. Misinformation. Kemudian, apakah semua perlu KIE? Tentu saja enggak. Siapa saja yang perlu? Pertama, pasien baru, maksudnya baru, dia baru dapat. Kalau pada mah tadi dia baru menggunakan obat mah. Kalau pasien yang lama juga perlu. Dia mungkin dosisnya minta dinaikkan, atau saya pakai ini nggak sembuh. Dia mungkin sudah sering mah, tapi menggunakan merek A dia nggak sembuh, pengen merek yang lain, atau mungkin bentuk sedia yang lain, atau dosisnya lebih tinggi dan sebagainya. Dan mungkin tadi ada yang diare konstipasi menggunakan mikrolak. Kalau dia nggak cocok pakai itu, dia ingin menggunakan supur dan sebagainya. Nah, sedang beda, kita juga memberikan informasi yang beda.
Kemudian kalau dia ternyata di rumah sudah menggunakan beberapa obat yang berbeda. Kemudian kalau ini lebih digunakan pada sediaan konseling atau obat dengan alat-alat khusus dan sebagainya, maka itu memerlukan KIE. Kemudian apa sih yang harus disampaikan? Yang pertama adalah eh, nama obat, kemudian khasiatnya, kemudian bagaimana cara penggunaannya. Kalau misalkan lupa, apakah boleh didobeli, apakah dijeda, ataukah dibiarkan. Berapa lama sih ini digunakan? Kalau saya dikasih berarti 3 sampai 4 hari. Kalau belum sembuh silakan periksa ke dokter. Apakah sembuh itu hilang total? Iya, bisa ya, bisa enggak. Bisa jadi penting sudah ada progres penurunan, berarti sudah ada perkembangan, bisa jadi seperti itu. Jadi misalkan obat untuk nyeri, nyeri apakah kalau 3 hari harus hilang nyerinya? Ya enggak harus. Penting sudah ada progres, awalnya nyeri bisa jalan, sudah bisa jalan tapi tetap nyeri sebagainya, itu respon yang diharapkan. Jadi bukan, oh setelah minum obatnya akan hilang nyerinya, ya enggak. Ini ada step-step progresnya. Kemudian efek samping apa yang kira-kira muncul? Nah, efek samping ini tidak perlu semuanya disampaikan. Contoh pada obat antipiretik paracetamol. Nah, pada paracetamol fungsinya untuk pusing misalkan. Orang pusing minum paracetamol. Nah, kalau disampaikan efek sampingnya, semua yang ada di brosur itu mengerikan. Banyak sekali. Jadi, tidak semuanya harus disampaikan, namun cukup yang kira-kira penting dan sering terjadi. Misalkan, kalau penggunaan ini tidak boleh lama, Pak. Dosisnya harus tepat, tidak boleh melebihi ini, karena kalau melebihi ini, dosis yang dianjurkan mampu berpengaruh terhadap hati, misalkan, sebagainya. Itu yang hanya itu yang disampaikan, tidak perlu semuanya. Kemudian ada nggak interaksi, kalau obatnya banyak, ada nggak interaksi dengan makanan? Bagaimana, ini simpannya di mana? Apakah di suhu ruangan, di suhu dingin, apakah harus di freezer? Kemudian obat ini boleh dihabis lagi nggak? Atau mungkin harus bisa dokter atau ketika hari kembali lagi dan sebagainya. Ini obat-obat khusus, kemudian ada obat yang harus dikunyah, ada obat yang tidak boleh dikunyah, ada obat yang harus diminum setelah minum harus terlentang. Ini obatnya dengan cara diminum, ada yang dioleskan, ada mungkin yang parenteral, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah hindari untuk kondisi atau tertentu, misalkan oh tidak boleh pada pasien dengan gagal ginjal, pasien jantung, pada lansia, pada ibu hamil menyusui, pada anak-anak atau penyakit-penyakit tertentu yang kontraindikasi dan sebagainya. Oke. Nah, untuk KIE komunikasi, salah satu yang terpenting itu adalah kita cukup memberikan informasi seperlunya. Oke. Kalau kita nggak tahu, ya bilang nggak tahu. Atau misalkan ada pertanyaan, ya mungkin kita bukan aib menjawab sepemahaman saya seperti ini. Kalau ada yang kurang, nanti akan saya coba cari, akan saya informasikan ke Bapak, ke Ibu. Jadi kita bisa meminta nomor atau kontaknya. Jadi kalau nggak tahu, akui, jangan ngawur karena akan menjadi masalah. Bahkan dalam hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mangkana para sahabat orang yang mukminu billah, beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hari akhir, yakul khairan, berkatalah yang baik. Dan ini benar, yang baik. Jadi jangan berkata yang buruk, jangan bohong dan sebagainya. Atau kalau nggak tahu ya diam, ya smooth. Oke, jadi kayak itu penting dalam komunikasi atau dalam pelayanan informasi, resep dan sebagainya. Namun berikanlah informasi itu yang tepat, tidak ngawur, jangan gengsi dan sebagainya. Namun harus dilakukan dalam pemberian informasi yang tepat. Jadi kalau nggak tahu ya akui. Nanti kita akan mencari tahu dan kita akan memberikan informasi lagi ke pasien tersebut. Jadi tidak boleh ngawur, jangan gengsi kalau nggak tahu, akui, kemudian
uh, ya nikmati pelayanan ini. Nah, ini menjadi salah satu motivasi bahwa daripada salah baik diam. Tapi yang perlu diingat, di sini mungkin beberapa pepatah ada silent scroll, diam itu emas. Namun di dalam Islam bukan itu yang ditekankan, tapi adalah di sini bisa dilihat bahwa disuruh bicara dulu baru diam, bukan kalau beriman ke Allah dan hari akhir diamlah atau berbicara baik, bukan seperti itu. Tapi falyaqulu khaira, berkatalah dulu yang baik. Kalau nggak bisa baik baru diam. Jadi yang Anda tahu, teman-teman tahu, silahkan diinformasikan. Kalau nggak tahu ya diam. Jadi daripada salah diam dulu, jangan. Karena suatu agama, negara, profesi itu bisa hancur bukan karena banyak orang nggak tahu ngomong, tapi bisa jadi karena banyak orang yang tahu atau orang yang benar itu diam. Ini jadi koleksi kita bersama. Baik, terima kasih telah memberi perkuliahan suami dikasih, khususnya materi ini tentang tambahan peran KIE yang kita lakukan, terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Sebelum kita akhiri, mari kita baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Semoga yang kita lakukan pada hari ini diberikan manfaat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.